Pagi. Eh, Tadi gue lihat pidatonya Trump ya di TikTok, ada yang pidatonya Trump. Terus ada Pak siapa tadi bilang kalau Trump yang menang, dan emang ini Trump yang menang kan. Kalau Trump yang menang itu katanya suku bunga Amerika akan turun tiga kali dalam setahun. Kalau yang gua pernah dengar itu kalau FED turun, suku bunga Amerika turun, biasanya emas bakalan naik harganya. Seperti yang gua udah bilang di sebelum-sebelumnya, dimana harga emas itu bakal naik terus ya. Harga emas itu bakal naik terus nanti tuh. Nah, barusan juga lewat ini tentang soal Indonesia kerjasama dengan Singapura yang akan ninggalin dolar Amerika, karena kan Indonesia udah masuk BRIC juga gitu kan. Seperti yang gue bilang juga dari tahun sebelumnya, dari bulan-bulan kemarin juga gue udah bilang bahwa Indonesia itu akan maju. Indonesia itu akan maju ke depannya, akan maju gitu loh. Walaupun jangka waktu majunya ini emasnya ini nggak lama ya, paling antara 10-12 tahun ya. Setelah itu nanti bakalan ambruk gitu loh. Nah, tapi seperti yang gue kemarin bilang juga bahwa keuangan Indonesia itu tahun depan, pertengahan tahun depan, ekonomi Indonesia udah makin terlihat akan ada peningkatan. Jadi untuk kita mungkin yang para pekerja di luar negeri, kalau kurs rupiahnya menguat, kita jangan kesel, kita jangan kecewa. Memang untuk uang yang kita kirim itu akan akan lebih banyak ya. Uang yang kita kirim akan lebih banyak. Tapi kan untuk negara Indonesia, kalau kurs Indonesia itu menguat, itu kan lebih baik, lebih bagus gitu loh. Nilainya kan lebih tinggi jadinya. Itu yang dari sudut pandangnya kita harus lihat dari yang berbeda juga. Artinya kalau emang uang rupiah kita menguat lebih tinggi nilai dari yang sekarang, itu kan artinya Indonesia udah lebih baik secara ekonomi gitu loh. Itu yang harus dipahamin oleh teman-teman ya, seperti itu. Jadi seperti yang udah gue bilang, harga emas bakalan terus naik, akan terus melambung naik. Tadi juga waktu gue ngeliat si Trump pidato itu, gue liat kok Amerika gelap amat ya, gue bilang. Nggak tahu ya, gelap aja, maksudnya gue ngeliat Trump itu auranya dia gelap gitu loh, kok kayaknya gelap banget gitu loh. Terus ya lihat tadi gitu kan, ya dengar soal bahwa kalau Trump yang menang juga akan turun FED-nya selama 3 kali dalam setahun. Kalau Harris yang menang bakal turun 5 kali dalam setahun. Kata gue tuh, didididil, parah amat gitu kan. Ya udah, untuk keuntungannya sih, kalau yang tadi gue dengar, keuntungannya katanya kalau FED-nya turun itu akan banyak investor yang akan lari ke Indonesia dan ke Korea. Ya semoga aja banyak investor luar negeri yang akan masuk ke Indonesia gitu kan, mungkin dengan penawaran dan kerjasama yang menarik dari pemerintah Indonesia, sehingga bisa banyak investor masuk dan masyarakat juga jadi punya banyak lowongan pekerjaan lagi gitu ya. Semoga aja. Tapi yang kalau gue lihat emang mulai pertengahan tahun depan, tahun 2025 itu pertengahan antara Mei itu udah mulai kelihatan. Mei itu kalau gue lihat udah mulai kelihatan. Mei, Juni udah mulai ada peningkatan, Juli dan terusnya akan naik terus gitu. Seperti itu. Kalau untuk di Taiwan sendiri, yang gue lihat ini kan, kalau gue lebih ke cuaca ya, kalau di Taiwan ya lebih cuaca. Di Taiwan itu cuacanya ya seperti gue udah bilang kemarinan, badai akan ada terus sampai tahun depan, sampai sekitar bulan Maret bakal ada typhoon terus lah. Typhoon tuh pasti ada terus, susul-susulan terus, ini bakalan meningkat terus ini apalagi selama sampai bulan Desember, Januari itu kita akan meningkat, akan dekat gitu loh, akan mepet jaraknya gitu ya. Yang typhoon ini pergi, yang ini datang, yang ini pergi, ini datang gitu loh. Jadi beriringan terus.
kayak gitu. Dan seperti gue bilang kan dari bulan September bahwa cuaca di Taiwan itu musim dinginnya tahun ini lebih cepat, dan emang udah kebuktikan. Gue bilang awal Oktober udah mulai adem, mulai sejuk. Terus kan bener kan, emang udah mulai sejuk kan, dari Oktober udah nggak terlalu panas banget kayak tahun lalu, seperti itu. Dan untuk yang pengen berburu salju, ini yang gue lihat, yang prediksi gue adalah bulan Desember ini mungkin minggu ketiga, udah mau deket-deket Natal itu akan ada turun salju nanti. Udah mau deket-deket Natal, mungkin sekitar ya tanggal 21 ke atas lah. 21 ke atas itu akan ada turun salju, dan saljunya itu akan lebih awet tahun ini. Karena kan kalau tahun sebelumnya itu kan hanya bertahan 3-4 hari ya udah mencair. Kalau sekarang lebih lama gitu loh, lebih lama. Ya bisa semingguan lah. Jadi kalau kita nggak bisa pergi hari ini, nggak bisa izin libur hari ini, misalnya besok atau lusa kita minta izin libur, masih bisa untuk melihat salju, untuk main salju gitu ya. Jadi waktu luangnya lebih banyak untuk melihat salju tahun ini. Kalau untuk kemarinan itu berapa hari yang lalu gue cuman didapat bocoran kemungkinan tahun depan itu akan ada gempa yang agak besar. Besarnya gue nggak tahu seberapa, tapi agak besar. Itu sekitar bulan Maret sampai Mei. Antara bulan Maret sampai Mei itu akan ada gempa lagi yang cukup agak besar ya. Dia ya kayaknya hampir semua Taiwan ngerasain gitu loh ya. Hampir semua Taiwan itu akan merasakan gempa tersebut. Tapi seperti yang gue udah bilang juga, bahwa setiap ramalan gue yang buruk, setiap prediksi gue yang buruk, gue selalu berharap bahwa prediksi gue salah, ramalan gue salah, apa yang gue lihat, apa yang gue sampaikan salah. Kalau ramalannya baik, prediksinya baik, nggak apa-apa, kita sama-sama doain, kita sama-sama harapkan itu terjadi gitu ya. Tapi kalau yang buruk-buruk, kita sama-sama doain, jauh-jauhin gitu ya, semoga tidak terjadi, dijauh-jauhin gitu loh ya. Semoga gue salah, gitu aja. Dah, cuma segitu aja untuk saat ini. Bye bye.